Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget. Musik sebagai obat. Dan kita akan menyelami sains di balik gimana caranya suara bisa mempengaruhi rasa nyeri. Coba deh, pikirin ini. Bisa nggak sih sebuah lagu itu sama kuatnya kayak obat pereda nyeri? Ini bukan sekedar omongan kosong loh, tapi pertanyaan ilmiah yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Kita semua pasti pernah dengar kan, kalau musik-musik tertentu, kayak karyanya Mozart, itu katanya punya efek menenangkan. Nah, kutipan ini pas banget ngegambarin ide itu. Seolah-olah ada sihir di musik klasik yang bisa bikin otak kita rileks. Tapi, apa benar begitu? Apa kekuatannya cuma ada di musik Mozart aja? Atau jangan-jangan ada misteri lain yang lebih besar di baliknya? Yuk, kita bedah lebih dalam. Keyakinan soal musik bisa menyembuhkan, ini udah ada dari dulu banget. Tapi sekarang, kita nggak cuma mau percaya aja. Kita mau cari bukti ilmiahnya. Jadi, keajaibannya itu ada di not-not lagunya, atau ada sesuatu yang lebih canggih lagi yang terjadi di dalam otak kita. Oke, disinilah bagian paling serunya dimulai. Kita bakal intip apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita, gimana caranya suara bisa berubah jadi perasaan lega. Jadi prosesnya tuh gini. Pertama, suara masuk ke telinga, jadi getaran, terus diubah jadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini langsung lari ke pusat emosi kita di otak, namanya sistem limbik. Begitu nyampe sana, boom, otak kita langsung lepasin obat pereda nyeri alaminya sendiri, yaitu endorfin. Senyawa ini, si neuromodulator ini, fungsinya persis kayak morfin alami, yang tugasnya ngeblokir sinyal sakit sebelum kita sadar kalau kita lagi kesakit. Analoginya gini deh biar gampang. Bayangin rasa sakit itu kayak alarm kebakaran yang berisik banget. Nah, musik itu nggak cuma ngecilin volume alarmnya, tapi musik itu justru nyalain sistem-sistem lain di otak. Sistem emosi, memori, perhatian. Jadinya otak kita jadi terlalu sibuk buat terus-terusan dengerin alarm yang berisik tadi. Keren kan? Oke, teorinya keren, masuk akal. Tapi buktinya mana? Apa kata data dari penelitian beneran? Yuk kita lihat. Ada satu penelitian penting banget nih. Mereka ngelakuinnya ke pasien kanker yang lagi dalam perawatan paliatif, yang artinya mereka berurusan sama gejala-gejala yang berat. Para peneliti ini pakai terapi musik dan ngukur hasilnya sebelum dan sesudah. Dan apa yang mereka temukan? Wah, hasilnya luar biasa dramatis. Coba lihat grafik ini. Fokus ke bagian sebelum terapi musik ya. 77% pasien ngelaporin rasa nyeri yang parah atau bahkan sangat parah. Gila kan? Nah, sekarang lihat apa yang terjadi setelahnya. Angka yang tadinya 77% itu anjlok jadi kurang dari 5%. Penurunannya drastis banget. Dan itu nggak cuma berlaku buat rasa sakit. Lihat data soal kecemasan ini. Sebelum terapi, hampir 78% pasien ngerasa cemas parah. Dan sesudahnya, angkanya turun jadi 0. Iya, 0. Ini bukti nyata betapa kuatnya musik buat nenangin sistem saraf kita. Sekarang lihat soal suasana hati atau mood. Sebelum terapi, puncaknya ada di sebelah kiri, di area low mood atau mood yang jelek. Tapi lihat deh setelahnya, puncaknya geser total ke kanan, ke area good dan excellent. Ini benar-benar pembalikan total. Jadi musik itu bukan cuma ngilangin yang negatif, tapi juga ningkatin yang positif. Oke, kita udah lihat buktinya. Musik itu beneran ampuh. Tapi, ini ngebuat kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, apa ini semua karena Mozart? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul kan? Jadi musik jenis apa sih yang paling bagus? Apa benar-benar harus musik klasik? Untuk menjawabnya, para ilmuwan ngelakuin meta-analisis. Itu kayak studi super yang ngegabungin banyak penelitian lain. Mereka ngebandingin dua skenario. Pertama, saat peneliti yang milihin musik terapeutik buat pasien, dan kedua, saat pasien dibolehin milih musik mereka sendiri. Dan inilah jawabannya. Lihat grafik ini. Intinya, setiap titik di sebelah kiri garis tengah itu nunjukin efek yang bagus. Perhatiin deh diamond di paling bawah yang tulisannya Participant Chosen Music atau musik pilihan pasien. Jauh banget kan ke kirinya dibanding yang Researcher Chosen? Artinya, efek pereda nyerinya jauh lebih kuat. Jadi, ini bukan soal Mozart, ini soal musik pilihan Anda. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Bukan genrenya, bukan komposernya, bukan serumit apa musiknya. Yang paling penting adalah hubungan pribadi Anda sama musik itu. Musik yang Anda kenal, yang Anda suka, yang punya arti buat Anda. Itulah obat yang paling manjur. Eits, tapi ceritanya belum selesai di situ. Ada penelitian baru yang nemuin satu lapisan lagi yang lebih dalam. Ternyata bukan cuma soal lagu apa yang Anda pilih, tapi juga tempo dari lagu itu. Ilmuwan punya istilah keren buat ini. Spontaneous Production Rate atau SPR. Gampangnya, ini tuh detak internal alami Anda. Coba deh,
Kalau Anda disuruh ketuk-ketuk jari ngikutin ritme yang paling nyaman buat Anda, nah, tempo itulah SPR Anda. Dan setiap orang punya tempo yang beda-beda. Dan disinilah letak keajaibannya. Sebuah studi nguji hal ini. Dan hasilnya, seperti yang bisa Anda lihat di grafik ini, jelas banget. Ada 3 bar kan? Bar buat tempo yang lebih lambat dan lebih cepat memang nunjukin penurunan rasa sakit. Tapi lihat bar yang di tengah. Tempo pribadi, itu yang paling tinggi. Artinya, penurunan rasa sakit paling besar terjadi saat tempo musiknya pas sama ritme internal kita. Oke, jadi setelah kita gabungin semua sains ini, apa dong kesimpulannya buat kita? Gimana caranya kita bisa bikin resep musik pribadi buat ngatasin rasa nyeri? Oke, mari kita simpulkan resepnya. Pertama, dan yang paling penting, pilihan Anda adalah kuncinya. Lupakan soal apa kata orang musik yang nenangin, pilih aja lagu yang bener-bener Anda suka. Kedua, ritme itu penting. Coba deh cari musik yang temponya tuh klik banget sama diri Anda. Ketiga, sadari kalau ini tuh alat yang beneran, bukan cuma buat seneng-seneng. Dan yang terakhir, jangan terjebak sama ide kalau musiknya harus lambat atau lembut. Kalau lagu metal favorit Anda yang bikin Anda merasa lebih baik, ya itulah obat Anda. Jadi, dari mitos soal Mozart, sekarang kita jadi paham sesuatu yang jauh lebih personal dan lebih kuat tentang musik. Ternyata, nggak ada satu formula yang pas buat semua orang. Kuncinya adalah nemuin soundtrack pribadi Anda untuk penyembuhan. Nah, sekarang saya jadi penasaran. Setelah tahu semua ini, lagu apa yang bakal jadi lagu pertama di playlist perada nyeri pribadi Anda?